Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Saya membaca sebuah kisah yang sangat menarik. Satu hari James mengajak istrinya untuk makan malam berdua di sebuah restoran. Maka malam hari itu mereka datang ke restoran tersebut. Lalu mereka duduk dan mereka membaca buku menu yang ada di meja mereka, untuk memilih menu apa yang akan mereka nikmati di malam hari itu. Maka setelah mereka sudah memutuskan menu apa yang akan mereka pilih, mereka pun memanggil pelayan di restoran tersebut. Sesuatu peristiwa yang di luar dugaan terjadi. Pelayan datang dengan muka asam, dengan ucapan yang ketus, dan dengan sikap yang kurang menyenangkan. Tentu saja hal itu bagi istri James sangat merusak suasana makan malam mereka, yang mereka berharap makan malam yang sangat romantis dengan situasi yang sangat menyenangkan. Namun karena perlakuan atau sikap yang tidak menyenangkan yang ditunjukkan oleh pelayan, hal itu mengakibatkan istri James sedikit marah. Tetapi pada waktu itu suaminya berkata, biarkan saja, enggak apa-apa, enggak usah kita terpengaruh dengan situasi yang ada. Jangan sampai hal itu merusak suasana hati kita, suasana makan malam kita. Lalu kemudian mereka memesan dan pelayan itu pergi. Setelah beberapa waktu lamanya, maka pelayan itu datang kembali, pelayan yang sama, dan memberikan kepada mereka apa yang sudah mereka pesan, tetap dengan sikap yang tidak menyenangkan. Selesai mereka makan malam, maka pada waktu itu mereka memanggil kembali, dan pelayan yang sama yang datang kepada mereka dengan sikap yang lagi tidak menyenangkan. Lalu mereka meminta tagihannya, dan James membayar semua tagihannya, dan ditambahkan lagi ada diberikan uang tip. Biasanya di Amerika kalau orang pergi ke restoran dan lain sebagainya, mereka biasanya memberikan tip kepada pelayan, apalagi kalau pelayan mereka sangat baik dan menyenangkan. Nah, halnya persoalannya pada waktu itu pelayannya sikapnya tidak menyenangkan. Maka istri James pun keberatan. Nggak usah kita kasih tip, buat apa? Orang itu pelayanannya nggak menyenangkan, mukanya asam, ucapannya ketus, sangat membuat kita nggak enak. Tapi James berkata kepada istrinya, kita nggak perlu memperlakukan orang lain sebagaimana mereka memperlakukan kita. Tapi kita perlu belajar untuk memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan telah memperlakukan kita. Lalu kemudian istri James pun menyetujuinya dan memberikan tips uang yang cukup lumayan besar. Kemudian setelah beberapa waktu yang lamanya, mereka datang lagi mengunjungi restoran yang sama. Tapi pada waktu itu sebelum mereka memesan, sang pelayan yang dulu pernah mereka berikan tip datang kepada mereka dan mengatakan minta maaf atas beberapa waktu yang lalu dengan sikapnya yang tidak menyenangkan. Dia menceritakan kisahnya sebentar kepada mereka bahwa pada waktu itu sedang mengalami masalah dalam keluarganya dan membutuhkan sejumlah uang untuk anaknya yang sakit, untuk berobat dan lain sebagainya. Dan apa yang mereka berikan kepada orang tersebut sangatlah membantu, dan orang tersebut kemudian berterima kasih. Maka James pun tersenyum dan berkata, puji Tuhan, ini sudah bisa menjadi berkat. Nah, saudara, dikasih Tuhan, dari peristiwa ini kita bisa belajar ada hal yang menarik. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32 firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Pelajaran pertama buat kita melalui peristiwa ini adalah agar dalam kehidupan kita perlu belajar untuk memperlakukan orang lain itu siapapun juga, bahkan termasuk orang-orang yang berbuat, bersikap, berbicara yang tidak menyenangkan kepada kita pun, kita mesti tetap berlaku ramah, baik, dan memperlakukan mereka sebagaimana Tuhan telah memperlakukan kita. Kita mengampuni mereka sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Kita mengasihi mereka sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Jangan kemudian kita berlaku dan bersikap seperti mereka atau seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau orang memperlakukan baik, kita perlu berbuat baik. Tapi kalau orang memperlakukan yang kurang baik atau tidak menyenangkan, kita akan membalas dengan perbuatan yang tidak menyenangkan pula. Tapi kalau kita sadar kita anak Tuhan, orang percaya, maka kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana Tuhan telah memperlakukan kita. Disitulah kita bisa menjadi berkat. Kiranya melalui ini semuanya menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.